Bab 1837 palsu dan tidak teratur. Di bawah pengaturan Lin Tian, pemabuk Qian Huan telah kembali ke rumah Sisian, dan kembali ke posisi intelijen yang penting. Selain itu, penampilan pemabuk Qian Huan di rumah abadi Dinastio telah membuatnya penting. Namun, pengontrol di belakang panggung Sisian Fu belum muncul. Sekarang Lin Tian hanya perlu mendorong Sisian Fu ke krisis perlahan, sementara peminum Qian Huan menunggu dengan tenang. Dengan cara ini, Lin Tian, menurut rencananya, berbaur dengan bintang abadi barat. Sampai malam berikutnya, Luya memimpin Lin Tian 3 orang ke kota lelang terbesar di kota Sisian, kota lelang Sisian. Karena pemanasan Lin Tian, banyak pejabat datang ke pasar lelang. Lihat, yang bertopeng perak adalah surveyor harta karun bintang 9. Beberapa orang ragu, beberapa orang masih ragu dan bertanya, orang ini sangat kuat. Tentu saja, dikatakan bahwa mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri dan kehilangan banyak batu abadi. Ini membuat semakin banyak orang ingin melihat penampilan dan keterampilan Lin Tian. Di bawah kepemimpinan Luya, Lin Tian memasuki rumah lelang dan duduk di barisan depan. Banyak orang, satu persatu, ingin Lin Tian memberi mereka identifikasi dan bersedia menawar. Namun, ada banyak orang yang datang ke teater untuk mencari kesalahan dan dengan sengaja menambahkan beberapa hal ke beberapa senjata ajaib untuk mengolok-olok Lin Tian. Tetapi di mata Lin Tian, dia dengan mudah melihat melalui semua ilusi, menunjukkan wajah asli dari senjata ajaib, dan menarik pemujaan banyak orang. Beberapa orang juga berkata kepada Lin Tian, "Saudaraku, tunggu pelelangan, apa kualitasnya? Anda harus memberitahu kami bahwa kami terjebak." Ya, lelang pasar gelap. 10 di antaranya, setidaknya 3 di antaranya palsu. Yo Yantian bingung. Dia memandang Shaiyuan dan berkata, "Mengapa kamu tahu bahwa itu palsu? Apakah Anda ingin melangnya?" Aku bilang, "Kamu adalah putra dari rumah Yao Chaosian. Apakah kamu bahkan tidak tahu tentang lelang pasar gelap? Apa maksudmu?" Di rumah lelang, juru lelang akan mendorong barang-barang ke atas, tetapi tidak ada yang bisa menyentuhnya. Dalam lelang, juru lelang akan memberikan harga yang murah dan mengatakan kualitasnya, tetapi itu benar atau salah. Terkadang juru lelang tidak tahu, atau tahu, jika dia ingin menghasilkan lebih banyak uang, dia akan dengan sengaja menaikkan harga dan mengatakan kualitasnya tinggi. Mendengar ini, Yo Yantian bergumam, "Itulah yang terjadi." "Sekarang kamu mengerti?" Yo Yantian mengangguk, dan Shaiyuan terus tersenyum dan berkata, "Jadi, jika ada penilai yang kuat yang dapat melihat kebenaran atau mengetahui kualitas sebenarnya dari harta karun saat ini, maka ketika Anda membelinya, Anda tidak akan membeli barang berkualitas rendah atau palsu." Ketika Yo Yantian mendengar ini, dia menatap Lin Tian lagi. Pada saat ini, dia adalah master harta karun di mata semua orang. Mereka semua berharap dia bisa melihat harta karun di mata tangan mereka. Selain itu, Lin Tian dapat menebak secara akurat setiap saat, sehingga orang-orang yang memiliki keraguan tentang Lin Tian akan juga bergabung dalam keyakinan Lin Tian. Dengan cara ini, itu akan berlanjut sampai pelelangan dimulai, dan tebing lu di tepi Lin Tian Bian akan memperkenalkan asal-usul setiap item, seperti peleburan senjata mana, klan mana, atau dari faksi mana asalnya. Lin Tian Bian mendengarkan sambil menilai, dan orang-orang di sekitarnya, secara alami, menatap mata dan mendengarkan di dalam hati, dan setiap kali seseorang mengambil gambar, mereka mengambilnya dan mempelajarinya dengan cermat untuk memastikan bahwa Lin Tian benar. Agar semua orang tidak akan menghabiskan uang secara salah, tetapi untuk sementara, ketika Lin Tian mendengar bahwa itu adalah pedang ajaib dari rumah Komandan Dong, dia tersenyum. Sekarang juru lelang di atas panggung berkata, "Ini dari rumah Dong Tong. Ini adalah peralatan abadi surgawi bintang 5. Harga awalnya adalah 30 juta batu abadi inferior." Ketika mereka mendengar bahwa rumah Dong Tong mulai membuat keributan satu persatu, karena kualitas tempat ini nyata, jadi mereka percaya sumber barang mereka, tetapi Lin Tian tertawa dan berkata, "Itu hanya senjata peri." "Bagaimana itu bisa menjadi senjata peri?" Begitu kata ini keluar, tren kenaikan harga segera berhenti, dan satu persatu menatap Lin Tian dengan aneh. Seseorang bertanya, "Saudaraku, apakah menurutmu itu hanya artefak abadi?" "Iya." Suara Lin Tianen, "Dan kami meragukan, adapun tebing lu di satu sisi." Dia berkata, "Jika kamu tidak percaya, kamu bisa mengambil gambar dan melihat-lihat." Siapa yang berani menembak secara acak,
sehingga seseorang dapat dengan mudah menurunkannya dengan 31 juta dolar dan mengirimkannya ke Lintian. Saudaraku, lihat, apakah kamu yakin itu hanya artefak abadi? Lintian memegang pisau dan menjabat tangannya. Pisaunya segera terbelah. Semua orang tercengang, dan beberapa orang bergumam, ini kualitasnya. Saya tidak berpikir itu bahkan abadi. Tidak, itu bisa dipatahkan dengan mudah. Bagaimana itu bisa abadi? Semua orang segera mulai berbicara, dan beberapa orang mulai berpikir bahwa barang-barang di rumah Dongtong tidak dapat diandalkan, tetapi juru lelang hanya bertanggung jawab atas lelang, dan hal-hal lain tidak ada hubungannya dengan dia, jadi dia terus melakukan hal-hal sendiri. Bagi Lintian, barang palsu di seluruh proses lelang dibersihkan satu persatu, dan beberapa barang asli dari rumah Dongtong juga dibersihkan. Kemudian reputasi rumah Dongtong segera terpengaruh. Ketika Lintian dan yang lainnya keluar dari rumah lelang, mereka dihentikan oleh orang-orang di rumah Dongtong, dan Lintian dengan sengaja tertawa dan berkata, "Ada apa? Apakah Anda ingin membuat palsu? Apakah Anda ingin menjatuhkan saya?" Mereka yang berkumpul dan menyaksikan masa segera menjadi bersemangat. Beberapa orang menatap orang-orang itu dan bersumpah pada mereka. Beberapa bahkan berkata, "Pemerintah Dongtong Anda benar-benar penuh kebencian. Apakah kamu akan membunuh orang? Jika dia mati, reputasimu akan bau." Untuk sementara, semua orang berdiri di sini di tempat Lintian, dan penjaga yang dipimpin oleh rumah Dongtong berwajah hitam, dan dia memaksa dirinya untuk marah. "Aku hanya ingin mengundang pemuda ini untuk pergi ke sana, untuk membunuhnya, itu memaksa bisa, jadi kamu bisa yakin." "Siapa yang percaya?" Beberapa berteriak, sementara yang lain berkata, "Ya, mungkin kamu akan menjemputnya secara diam-diam." "Tidak. Ini berhati hitam." Semua orang membujuk bersama, dan penjaga itu menatap Lintian. "Pemuda ini, saya di rumah Xia Dongtong, Monto. Aku ingin kamu pergi ke Menshan untuk belajar tentang senjata ajaib." Semua orang meminta Lintian untuk tidak pergi, tetapi Lintian berkata sambil tersenyum, "Tanpa diduga, rumah Dongtong ingin membahas senjata ajaib. Saya akan pergi, tetapi kemudian, saya akan kembali hidup-hidup. Jangan khawatir, semua orang menonton. Kami tidak bodoh." Monto tersenyum, dan Lintian tersenyum, "Tolong." Mengtuo segera membawa Lintian untuk pergi, sementara Shayuan dan You Yantian mengikuti, dan Luya juga ditemani. Yang lain mengikuti rumah Dongtong dalam kerumunan. Secara alami, mereka tidak ingin Lintian ada hubungannya dengan itu. Jika tidak, mereka hampir tidak akan bertemu dengan surveyor harta karun yang begitu kuat di masa depan. You Yantian di mata membuat mereka tenang karena dia tahu bahwa begitu dia melihat Dongtong, dia mungkin tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Bab 1838. Mengtuo, bahkan sebagai penjaga rumah Dongtong, harus dengan hati-hati membawa Lintian dan yang lainnya ke rumah Dongtong saat ini, jadi dia tidak menemukan sesuatu yang berbeda musim panas ini. Di tepi langit Youyan, Shayuan menepuk pundaknya dan berkata, "Jadilah alami. Aku khawatir aku tidak bisa mengendalikan diriku sendiri." You Yantian berkata dengan muram, sementara Shayuan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, tuanmu akan membantumu membalas dendam, tetapi hanya jika kamu tidak memakai bantuan." Ketika You Yantian mendengar ini, dia merasa lega, dan kemudian menatap Lintian, yang bebas dan tidak terkendali di depannya, tetapi hatinya mulai bergumam, dia benar-benar akan membantuku membalas dendam. Pada saat lamunan You Yantian, Mengtuo telah membawa Lintian dan yang lainnya ke Menshan. Ketika dia tiba di Menshan, dia dikelilingi oleh penjaga rumah Dongtong. Luya mulai sedikit khawatir, dan berkata kepada Lintian, "Tuan, ini rumah Dongtong. Jika kamu tidak memperhatikannya, aku khawatir ini sudah berakhir." Mendengar ini, Lintian tersenyum percaya diri, "Jangan khawatir, aku tidak akan pernah mati." Luya berpikir bahwa Lintian adalah Lindi, dan dengan dorongannya, dia segera bangkit dengan semangat dan tidak lagi takut, sementara Shayuan dan You Yantian melihat sekeliling, sampai setelah beberapa saat, mereka dibawa ke halaman. Ada loteng di depan halaman, dan lantai 2 loteng cerah. Pada saat yang sama, Anda dapat melihat sosok berdiri di dalam. You Yantian melihat sosok itu, mengepalkan tangannya, dan Shayuan terus menenangkan, "Tenang." Monto berkata dengan hormat kepada pria di loteng, "Komandan, ini dia." Pria di ruangan itu berkata dengan serius, "Wah,
kamu adalah surveyor harta karun bintang 9. Baik. Lin Tian menjawab dengan sederhana, tetapi pria itu berkata sambil tersenyum, ya, saya tidak pemalu, dan saya berani memilih rumah Dong Tong. Tidak tahu apa yang dimaksud Komandan Dong? Lin Tian berpura-pura bingung, dan pria itu mencibir, apakah kamu tidak tahu bahwa kamu menghancurkan semua senjata ajaib kami di pelelangan hari ini? Jelas bahwa kamu tidak melewatkan senjatamu, dan senjata ajaib itu cacat. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa saya telah menghancurkannya? Lin Tian bertanya, dan pria itu tertawa, kekurangan? Kami semua telah mendengar tentang kekurangan Anda selama bertahun-tahun. Tidak sebelumnya, karena kamu tidak menemukannya. Lin Tian serius, dan pria itu tertawa pahit mendengar kata-kata itu, bukankah dia mengetahuinya? Sungguh bagus. Lin Tian masih bersikeras bahwa dia berkata, jika Anda tidak puas dengan latihan saya, Anda dapat melakukannya. Tetapi jika Anda melakukannya, reputasi rumah Dong Tong akan lebih buruk. Mendengar ini, komandan mencibir, wah, apakah kamu mengancamku? Aku tidak membahayakanmu, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Lin Tian berkata, tetapi komandan itu tertawa, kalau begitu aku akan melihat wajah apa yang kamu miliki di bawah wajahmu. Dengan itu, komandan meminta Meng Tuo untuk melepas topengnya, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, saya menyarankan Anda untuk tidak melakukannya. Mengapa? Saya memiliki banyak wajah. Jika Anda melihat mereka, mereka akan membuat Anda tidak nyaman. Lin Tian berkata sambil tersenyum, sementara komandan mencibir, Don, apakah Anda merasa baik-baik saja? Apakah Anda pikir Anda terlihat jelek? Ini tidak jelek, tapi kamu akan merasa tidak nyaman. Lin Tian menatap komandan dan berkata sambil tersenyum, tetapi komandan tidak mempercayainya. Dia berkata kepada Monto, cepat. Sha Yuan dan yang lainnya segera terkejut, dan Meng Tuo mendekat selangkah demi selangkah, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, aku akan mengambilnya sendiri, atau aku akan menyakitimu dengan mudah. Meng Tuo masih tidak percaya. Di masa lalu, ketika dia menyentuh topeng dengan satu tangan, dia akan melepas topeng sejenak. Aliran panas yang kuat dari topeng menyebar di telapak tangan Meng Tuo. Monto segera menutup tangannya dan melangkah mundur. Pada saat ini, orang-orang melihat bahwa tangan kanan Montana mulai membusuk, seolah-olah diracuni. Kerumunan itu tercengang, dan komandan berteriak, wah, apakah kamu berani menyakiti laki-lakiku? Aku bilang aku akan datang, tapi kamu tidak percaya padaku. Saya harus. Bisakah kamu menyalahkanku? Lin Tian bertanya, dan komandan bersenandung, aku melihat kapan kamu bisa berani. Luya segera berkata, Komandan Dong, ada sekelompok orang di luar. Jika dia mati di sini atau terluka parah di sini, reputasinya akan hancur. Luya, kamu juga mengancamku? Luya menjelaskan, Komandan Dong, saya tidak berani, tetapi saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Komandan Dong jelas marah di ruangan saat ini, dan Lin Tian tahu bahwa kesempatan itu akan datang, jadi dia tertawa dan berkata, saya bendahara bintang 9. Aku bisa mengidentifikasi senjata ajaib apapun. Jika kamu tidak percaya, aku dapat menemukan beberapa senjata ajaib untuk aku identifikasi, alih-alih membuat masalah untukku, kan? Komandan memikirkan sesuatu dan berkata, saya punya harta karun di sini. Tidak ada yang bisa mengidentifikasinya sepanjang waktu. Saya akan melihat apa yang dapat Anda identifikasi. Dengan itu, komandan meminta orang untuk mengirim satu hal ke Lin Tian. Saya melihat bahwa penjaga itu membawa tripod yang menghitam, dan tripod itu penuh dengan gas hantu, yang tampaknya sangat tidak biasa. Tetapi ketika penjaga itu diletakkan di tanah, dia dengan cepat mundur. Komandan berkata sambil tersenyum, semua orang optimis tentang Master Bintang 9 ini, bagaimana mengidentifikasi senjata ajaib ini. Luya melihat senjata ajaib itu, tetapi mengerutkan kening, Komandan Dong, bukankah ini tripod abadi hitam? Ya, Hei Xianding, tidak ada yang pernah tahu wajah aslinya. Ternyata dia adalah surveyor harta karun Bintang 9. Saya pikir dia bisa mengidentifikasinya. Komandan tampak tertawa, tetapi Luya berkata, tripod peri hitam ini akan menelan jiwa orang, dan pemburu harta karun yang tak terhitung jumlahnya telah mati di atasnya. Lalu apa? Apakah surveyor harta karun Bintang 9 ini palsu? Komandan tertawa, dan Luya buru-buru menatap Lin Tian. Jangan coba. Para penjaga di sekitar,
Tetapi satu persatu, menyeringai, tampaknya menunggu Lintian mati, dan komandan menambahkan, "Wah, bukankah kamu sangat baik sekarang? Biarkan saya melihatnya. Bagaimana jika saya mengidentifikasinya?" Lintian bertanya balik, dan komandan berkata sambil tersenyum, "Semua orang menonton, Anda mengidentifikasi. Saya secara alami akan mengakui kemampuan Anda. Tetapi Anda tidak dapat mengidentifikasi, dan saya secara alami akan menyatakan kepada publik bahwa Anda tidak kompeten dan ditelan oleh senjata ajaib. Jadi kamu tidak akan menyalahkan Dong Tong Fu kami, kan?" Mendengar ini, Lu Ye dan orang lain tahu bahwa komandan ingin mengadu Lintian. Karena senjata ajaib ini istimewa, Lintian akan mati jika dia berani mengidentifikasinya. Tapi Lintian sangat tenang, masih tersenyum, menarik. "Jadi, kamu setuju dengan penilaiannya?" Komandan itu tertawa, dan Lintian berkata sambil tersenyum, "Itu hal kecil bagiku." "Kecil? Oke, biarkan saya melihat seberapa kuat Anda." Komandan tertawa dan menunggu di loteng untuk menonton drama Lintian. Adapun Yao Yantian, dia khawatir dan bahkan menatap Sayuan. "Apakah akan baik-baik saja?" "Jangan khawatir, Shifu Mu bahkan setuju, yang berarti itu pasti baik-baik saja." Sayuan masih percaya Lintian. Bab 1839 Perubahan Besar Sikap. Yao Yantian masih sedikit khawatir, dan komandan di loteng bangga di dalam hatinya. "Aku melihat betapa mampunya kamu sebenarnya." Penjaga di sekitarnya menatap Lintian, menunggu untuk menonton permainan Lintian, tetapi Lintian tidak menganggapnya serius. Dia bergerak maju selangkah demi selangkah dan menyentuh tripod hitam dengan tangan terakhirnya. Tidak hanya itu, Lintian menyerap gas hantu di tripod satu persatu, membuatnya kehilangan kilau hitamnya, dan kemudian wajah aslinya terungkap. Itu adalah tripod emas, dan pada saat yang sama, itu diukir dengan beberapa simbol hantu. Lintian berhenti dan berkata sambil tersenyum, "Ini adalah tripod yang dapat memiliki jimat hantu, dan itu adalah kapal abadi tingkat raja, dan itu 1 bintang." Untuk pertama kalinya, orang-orang melihat wajah asli dari tripod, jadi mereka saling menatap dengan tidak percaya, dan tebing itu menatap dengan penuh semangat ke loteng. "Komandan Dong, lihat." Komandan tidak menyangka Lintian akan berhasil, jadi dia memanggil Meng Tuo, "Meng Tuo, berikan senjata ajaibnya." "Iya." Monto segera maju, lalu mengambil senjata ajaib dan mengirimkannya ke loteng. Komandan di loteng sangat senang. Dia tersenyum pada Lintian dan berkata, "Wah, itu tidak buruk. Dia memiliki beberapa keterampilan." Lintian menertawakan loteng dan berkata, "Saya sudah mengidentifikasinya, bisakah saya pergi?" Tapi Komandan Timur ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan akhirnya tersenyum di loteng, "Jangan khawatir, aku punya sesuatu untuk kamu identifikasi." Setelah itu, komandan meminta orang untuk membawa setumpuk senjata ajaib, beberapa di antaranya sangat tua dan beberapa sangat baru, tetapi ada banyak hal aneh. Adapun tebing tanah di satu sisi, dikatakan kepada Lintian, "Tuanku, banyak dari hal-hal ini berasal dari tempat lelang." Adapun asal-usul sebenarnya, saya tidak berpikir dia mengetahuinya. "Oh, banyak uang?" "Ya, banyak dari senjata ajaib ini terlihat sangat tua, tetapi tidak ada yang bisa melepaskan penampilan aslinya, jadi komandan ini adalah harta karun. Setiap kali penilai yang kuat muncul, dia akan menunjukkan kepada mereka." Ketika Lintian mengerti, dia kembali menatap komandan dan berkata sambil tersenyum, "Anda menganggapku sebagai kuli? Wah, aku juga tidak masuk akal." Komandan itu tertawa, dan Lintian bertanya dengan aneh, "Oh, bagaimana Anda akan bernalar?" "Ini sangat sederhana. Anda hanya perlu mengidentifikasi. Jika itu adalah dewa surgawi, bagaimana dengan 1 juta keping? Jika itu uang abadi, bagaimana dengan 10 juta keping?" Lintian meliriknya, menemukan lusinan dari mereka dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu yakin ingin aku mengidentifikasi mereka?" "Iya." Komandan berkata sambil tersenyum, dan Lintian tersenyum, satu persatu untuk mengeluarkan wajah asli dari senjata ajaib ini, dan kemudian satu persatu untuk mengidentifikasi mereka, sampai akhirnya semua orang tertarik dengan wajah asli dari senjata ajaib ini, dan kemudian mereka tercengang. Secara khusus, ketika Lintian mengidentifikasi alat abadi tingkat Raja Bintang 5, komandan sangat senang, "Kamu benar-benar kuat."
Yao Yantian di satu sisi penasaran tentang bagaimana Lin Tian membuat senjata ajaib ini menunjukkan tujuan sebenarnya. Tidak only Lin Tian, tetapi juga komandan ingin tahu, jadi komandan ingin meninggalkan Lin Tian, tetapi Lin Tian berkata, saya harus pergi, jika tidak, orang-orang di luar masih membuat masalah. Komandan segera meminta Monto untuk mengantar para tamu, dan berkata kepada Lin Tian, adik laki-laki, jika ada yang harus kamu lakukan di masa depan, tanyakan saja padaku. Terima kasih. Lin Tian berkata, dan berbalik untuk pergi, sementara Sayuan sedang berjalan dan bertanya, Tuan kecil, mengapa Anda tidak merusak semua peralatan abadi itu? Jika rusak, kita tidak bisa menggunakannya. Lin Tianxie tertawa, dan Sayuan bertanya-tanya, apa maksudmu? Orang ini, serakah, bisa memanfaatkannya dengan baik. Lin Tian tertawa, lalu keluar dari kantor Komandan Timur. Adapun orang-orang di luar, mereka pergi satu persatu setelah mereka melihat Lin Tian baik-baik saja. Yo! Yantian juga memulihkan seluruh orang yang tenang, Luya kemudian rileks, terlalu menakutkan. Tapi Sayuan berkata sambil tersenyum, apa yang menakutkan tentang ini? Saya sangat takut pada komandan sehingga saya tiba-tiba menembak dan membunuh kami semua. Tebing ini tertekan, tetapi Sayuan berkata dengan percaya diri, jangan khawatir, komandan itu. Sekarang ketika saya melihat kemampuan tuan kecil saya berharap saya bisa menjadi harta karun. Luya mengangguk, tetapi Yao Yantian tiba-tiba menatap Lin Tian Dao. Bisakah kamu membantuku membalas dendam? Balas dendam? Ya, selama keempat tuan terbunuh, hidupku adalah milikmu. Bahkan jika saya terbunuh, saya tidak akan memiliki keluhan. Bahwa Yao Yantian tahu bahwa Lin Tian memiliki kemampuan untuk menghubungi keempat ahli dan merupakan yang paling mampu membantu dirinya sendiri, jadi dia berharap untuk menatap Lin Tian. Tapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, bahkan jika kamu tidak bertanya padaku, aku akan membunuh keempat tuan ini, bahkan rumah Sisian. Dengan itu, Lin Tian pergi, hanya menyisakan punggungnya, sementara Yao Yantian menatap Lin Tian dengan aneh. Adapun Sayuan, dia berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, rumah abadi barat ini, di matanya, telah menjadi rumah abadi yang akan runtuh. Apakah dia punya cara untuk menghancurkan rumah Sisian? Yao Yantian meragukan itu, dan Sayuan tersenyum, tentu saja. Yao Yantian terkejut melihat Sayuan, dan Sayuan tertawa tetapi tidak berbicara. Dia mengikuti Lin Tian secara langsung. Adapun Luya, dia dengan cepat mengikutinya. Di loteng rumah Komandan Timur, Komandan melihat tumpukan senjata ajaib dan berkata sambil tersenyum, kali ini, saya benar-benar menemukan harta karun. Tapi Monto ragu-ragu, Komandan, apakah Anda benar-benar mempercayainya? Saya percaya pada kemampuannya. Tapi bagaimana jika dia berbahaya? Monta itu selalu merasa bahwa Lin Tian tidak sederhana, dan Komandan Dong berkata sambil tersenyum, baru saja kamu telah melihat bahwa dia hanya 8 bintang dan abadi ketika dia berlatih. Bahkan jika dia adalah orang yang berbahaya atau musuh, aku akan membunuhnya dengan mudah. Jadi kita harus mempertahankannya? Tentu saja, jika aku memiliki senjata ajaib di masa depan, aku bisa menemukannya kapan saja, kata Monto. Monto mengangguk. Itu benar. Pergilah dan beritahu para alkemis dan bendahara untuk bergabung dengan kami. Perintah seperti apa yang dipikirkan komandan? Berkata, Komandan, apakah Anda akan melakukannya? Aku ingin melihat apakah benar-benar ada yang salah dengan senjata sihir yang disempurnakan dan diidentifikasi oleh orang-orang ini. Komandan tampak berbeda, dan Monto berkata, saya akan mengaturnya. Sekarang Lin Tian dan yang lainnya telah kembali ke rumah Lu, dan Luya penasaran untuk bertanya, Dewasa, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tunggu sebentar, komandan ini akan datang. Lin Tian berkata dengan percaya diri. Luya meragukan, sementara Lin Tian pergi beristirahat. Yao Yantian dan Sayuan sedang menunggu di Menshan. Sampai keesokan harinya, saat fajar, Monto datang lagi. Tapi kali ini Monto jauh lebih hormat dan berkata kepada beberapa orang di Lin Tian, semuanya, tolong. Luya bertanya dengan sengaja, apakah kamu tidak tahu ada apa dengan penjaga itu? Komandan kami ingin pemuda ini bersaing dengan penilai di pemerintahan kami. Mengtua menjelaskan, dan Luya menatap ke bawah dan menatap Lin Tian. Lin Tian tersenyum dan berkata, aku sangat sibuk. Bab 1840 Wanita Bangsawan.
Mendengar ini, semua orang saling memandang. Mengtuo terkejut, tetapi Luya dan yang lainnya tidak menyangka Lin Tian akan menolak. Sampai Dewa Montana ini berkata, "Komandan kami berkata, Anda harus pergi hari ini, kami dapat memberi Anda 50 juta batu abadi." Ketika Shaiyuan mendengar ini, dia mulai menawar, jadi dia berkata sambil tersenyum, 50 juta batu abadi? Apa ini? Tuanku bisa mendapatkan ratusan juta jika dia keluar dan menilai orang selama sehari. Monto sedang terburu-buru, dan kemudian berkata, "Izinkan saya berbicara dengan komandan." Setelah itu, Monto mengeluarkan batu nada dan mulai berkomunikasi dengan komandan. Setelah beberapa saat, Monto berkata, "Komandan berkata bahwa selama pemuda ini mau pergi, kami bersedia membayar 200 juta. Shaiyuan segera menatap Lin Tian, yang berpura-pura serakah. 2 miliar sedikit lebih sedikit, 3 miliar. Wajah Monto tertarik, tetapi dia hanya bisa berkomunikasi dengan komandan. Setelah beberapa saat, Monto berkata, "Komandan kami setuju." Shaiyuan tidak menyangka itu, tetapi Lin Tian menjernihkan pikirannya dan berkata, "Ayo pergi." Semua orang segera mengikuti, dan Monto memimpin. Namun, saat ini, di rumah Komandan Timur, sekelompok penyuling senjata dan penilai berkumpul bersama. Di depan orang-orang ini, duduk seorang pria berjubah putih paruh baya. Pria ini adalah Komandan Timur, dan tidak jauh dari Komandan Timur, ada seorang wanita, mengenakan topeng burung hantu emas, duduk di sana, seolah-olah setingkat dengan Komandan Timur. "Tidakkah menurutmu sedikit rugi bagi Komandan Dong untuk mengundang 300 juta orang?" kata wanita itu tiba-tiba. Komandan Dong berkata sambil tersenyum, "Nona Ji, pria ini pasti sepadan." "Penilai bintang 9? Apakah Anda percaya itu?" Pria bernama Gadis Ji tertawa, dan Komandan Dong berkata sambil tersenyum, "Saya tahu bahwa Gadis Ji adalah ahli di Pavilion Tianjian, jadi silakan datang dan lihat bersama." Tapi Nona Ji bertanya, "Saya bilang Komandan Dong, Anda mengundang saya jauh-jauh untuk melihat orang yang mustahil." "Tidak, Nona Ji, kamu harus bisa melihatnya." Komandan Timur tersenyum dan berkata, tetapi wanita itu harus berkata, "Baiklah, saya ingin melihat siapa yang bisa lebih baik dari Pavilion Tianjian saya." Komandan Dong tersenyum. "Kamu bisa melihatnya nanti." Kemudian mereka menunggu di sana sampai beberapa saat kemudian, Lin Tian datang, dan dengan sengaja melepaskan roh bumi bintang 8, sehingga semua orang menurunkan kewaspadaan mereka terhadapnya dan tidak menganggapnya sebagai bahaya. Namun, ketika Lin Tian dan yang lainnya datang ke halaman dan melihat begitu banyak orang di halaman, Luya terkejut, dan Shaiyuan terkejut, mengapa begitu banyak orang? You Yantian juga bingung, tetapi yang membuat Lin Tian lebih penasaran adalah identitas wanita itu, mengapa dia bisa duduk di level yang sama dengan Komandan Dong. Pada saat ini, Monto dengan hormat berkata, "Komandan Dong, Nona Ji, semua orang ada di sini." Mendengar bahwa Nona Ji, serta wanita yang mengenakan sarung tangan emas dan topeng burung hantu emas, tiba-tiba mengejutkan Luya, dan memperkenalkan Lin Tian. Dia adalah ahli Pavilion Tianjian, membantu menjadi ahli bintang 7. Ketika Lin Tian mendengar tentang Pavilion Tianjian, dia tampak penasaran. "Orang-orang dari Pavilion Tianjian datang ke sini hari ini?" Pavilion Tianjian memiliki cabang di mana-mana, dan rumah sisian kami bekerja sama dengan mereka, jadi kami kadang-kadang mengundang orang-orang mereka untuk datang. Tebing itu menjelaskan. Setelah Lin Tian mendengar perkenalan Luya, Komandan Timur juga memperkenalkannya. Akhirnya, dia tersenyum pada wanita itu dan berkata, "Nona Ji, ini penilai bintang 9 yang ingin saya perkenalkan kepada Anda." "Itu saja? Budidaya di Xi'an?" "Saya berkata Komandan Dong, apakah Anda tidak membuang-buang waktu saya?" Wanita ini sedikit menghina untuk mengatakannya, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Kultivasi rendah, dan identifikasi ada hubungannya dengan itu?" Wanita itu tidak menyangka Lin Tian berbicara pada dirinya sendiri. Dia segera berkata, "Identifikasi secara alami terkait. Semakin tinggi kultivasi, semakin kuat jiwanya, dan semakin mudah untuk mengontrol identifikasi." "Belum tentu." Lin Tian berkata sambil tersenyum, tetapi wanita itu berkata, "Jangan mencoba untuk berani. Di mataku, kamu bahkan mungkin bukan penilai bintang 5. Kalau begitu kamu tidak sebaik aku di mataku." Lin Tianxi menjawab dengan sopan, dan wanita itu segera berkata, "Sepertinya kamu ingin bersaing,
kan? Tapi Lin Tian berkata, aku tidak bebas. Tidak ada waktu? Ya, saya di sini hari ini. Komandan Dong mengundang saya untuk datang, tetapi saya tidak mengatakan saya ingin bersaing dengan Anda. Lin Tian berkata, melihat ke arah Komandan Timur, dan Komandan Timur semua mengagumi keberanian Lin Tian, tetapi melihat bahwa wanita itu akan marah, dia dengan cepat berkata sambil tersenyum, oke, dua, jangan bertengkar. Atau bilang aku membiarkannya datang. Wanita itu menjadi tenang dan Tucao, aku tidak ingin mengkhawatirkannya. Lin Tian tidak berkata, saya tidak ingin membuang waktu saya. Wanita itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menepuk meja. Kamu mengatakannya lagi. Tidak peduli apa yang kamu katakan tentang kamu dan apa yang aku katakan tentang aku. Lin Tian tidak takut, dan Sayuan tidak bisa menahan diri untuk tidak hidup dan bergumam, Tuan kecil, mengapa Anda tiba-tiba berkonflik dengannya? Tapi Lin Tian berkata, berguna. Berguna? Sayuan tidak tahu apa yang sedang dilakukan Lin Tian, tetapi Lin Tian menatap Komandan Timur. Komandan Timur, ayolah, ada apa? Saya, penilai dan peleburan, baru-baru ini membuat sejumlah senjata ajaib, dan Anda mengatakan kemarin bahwa senjata mereka rusak, jadi saya ingin menunjukkan kepada Anda senjata ajaib yang mereka sempurnakan dan identifikasi secara langsung. Tidak apa-apa. Lin Tianxi tidak tabu, tetapi para peleburan dan penilai itu tidak puas. Di antara mereka, yang lebih tua berkata, wah, dikatakan bahwa kamu berada di rumah lelang kemarin dan mematahkan senjata ajaib kita, kan? Itu cacat. Saya mematahkannya. Apa masalahnya? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan lelaki tua itu segera mengeluarkan pedang dan berkata, ini artefak surgawi bintang 5-ku. Beri aku identifikasi? Ya, saya melihat apakah Anda dapat melihat kekurangannya. Tahun ini, sesepuh berjuang keras. Lin Tian mengambil pedang itu dan akan melihatnya. Tetapi wanita itu berkata, ini memang artefak langit bintang 5. Tapi Lin Tian tersenyum, pedang ini sampah. Saya hanya perlu mengetuknya dan itu akan pecah. Orang-orang tidak mempercayainya, terutama wanita itu, yang berasal dari pavilion Tianjian, jadi dia tidak berpikir dia buta atau bahkan mencibir. Wah, dengan kekuatanmu, kamu ingin menghancurkan senjata abadi Tianji? Apakah menurut Anda itu mungkin? Aku bilang itu sampah, bukan karena itu artefak surgawi. Ketika Lin Tian selesai, dia mengayunkannya dengan keras, dan pedang itu terbelah. Semua orang tercengang, dan komandan juga tercengang tahun itu, tetua itu dibutakan. Tidak mungkin, aku adalah dewa surgawi bintang 5. Bagaimana saya bisa mematahkannya? Tapi Lin Tian berkata, aku bilang, ada kekurangan. Jika Anda menemukan kekurangannya dan mengocoknya dengan lembut, itu akan pecah. Bab 1841 bersedia bertaruh tetapi tidak mau kalah. Wanita itu tidak percaya. Dia terlihat aneh dan bahkan bersuara, saya pikir Anda selingkuh. Selingkuh? Lin Tian tersenyum pada wanita itu, dan wanita itu berkata, ya, pedang itu bagus, tetapi ketika Anda menyentuhnya, itu akan patah. Bukankah karena kamu selingkuh? Lin Tian tersenyum tetapi tidak berbicara. Wanita itu tidak mengerti, apa yang kamu tertawakan? Aku tertawa, kamu bodoh. Lin Tian meremehkannya dengan kasar. Tetapi wanita itu tidak suka berkata, wah, apakah kamu tahu siapa aku? Aku tahu, ini bukan pavilion Tianjian, penilai bakat bintang 7 yang luar biasa. Ya, saya Jixin, tapi penilai bintang 7 sangat terkenal di seluruh negeri dongeng. Di seluruh negeri dongeng? Saya pikir Anda berbicara tentang bintang di bawah 5 di dekatnya, kata Lin Tian sambil tersenyum. Orang-orang tidak menyangka Lin Tian akan mengejek Jixin begitu banyak, tetapi Jixin marah. Wah, apakah kamu berani membenciku? Kalau tidak. Semua orang dikejutkan oleh nada bicara Lin Tian, dan Komandan Timur dengan cepat membujuk, kalian berdua, tenanglah. Jixin segera berkata, selanjutnya, aku akan membandingkan denganmu. Dari apa? Keluarkan senjata ajaib apapun dan lihat siapa yang bisa mengidentifikasi kualitasnya terlebih dahulu. Jika Anda menang, saya akan memberi Anda 10 juta. Jika Anda kalah, saya akan memberi Anda 10 juta. Bagaimana dengan itu? Lin Tian tersenyum pahit. Apakah saya terlihat seperti kekurangan uang? Anda.
Jisin merasa dibenci oleh Lin Tian lagi dan kemudian menatap dengan marah, sementara Komandan Dong buru-buru mendesaknya untuk bertarung. Kalian berdua diundang olehku. Lebih baik menghitung saya kali ini. Tidak peduli siapa yang menang, saya akan memberinya hadiah yang murah hati. Lin Tian menertawakan Komandan Dong. Komandan Dong, saya khawatir beberapa orang tidak akan menerima kekalahan itu. Ini. Komandan Timur merasa malu, dan Jisin menatap, apa yang bisa saya tolak? Baiklah, aku akan bermain denganmu. Lin Tian menertawakan Jisin, dan Jisin segera bersiap. Komandan Dong, ayolah. Komandan Dong harus meminta orang-orang untuk menyiapkan sebuah kotak, dan kemudian dia mengeluarkan senjata ajaib dan masuk. Dia berkata kepada kedua orang itu, tunggu. Dua orang berikutnya berdiri diam, dan saya, buka kotak itu dengan cepat. Siapa di antara kalian yang akan mengidentifikasi lebih dulu, yaitu, siapa yang menang, bagaimana? Bagus. Jisin segera menantikannya, sementara yang lain menontonnya seperti menonton drama. Terutama para penilai itu ingin melihat bagaimana Lin Tian dikalahkan. Tapi Shaiyuan tertawa, wanita ini, sudah berakhir. Yo Yantian ragu, bisakah dia menang? Dia tuanmu, kamu harus mempercayainya. Shaiyuan berkata sambil tersenyum, tetapi Yo Yantian mengerutkan kening dan menatap komandan. Dia berharap dia telah membunuhnya. Pada saat ini, Komandan Dong sudah siap, lalu dengan cepat mengeluarkan kotak itu, dan kemudian mengekspos batu hitam. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat melihat bahwa ada sesuatu di batu hitam, memancarkan lampu hijau lemah, dan Jisin segera melihatnya. Tapi Lin Tian tersenyum, 9 bintang dan alat bumi. Jisin tertegun dan menatap Lin Tian dengan aneh. Ada sesuatu yang mengganggunya. Bagaimana Anda bisa melihatnya? Aku bisa melihat adalah kemampuanku, tidak bisakah kamu tidak bisa melihat? Katakan saja aku curang. Lin Tian tersenyum pada Jisin. Jisin sangat marah sehingga dia menggigit giginya dan menatap Komandan di timur. Komandan di timur, katakan apa itu? Komandan Dong dengan malu-malu mengeluarkan belati, mengikis batu hitam, dan kemudian mengungkapkan seruling, yang persis merupakan bumi bintang 9 yang abadi. Melihat ini, Jisin sudah tidak bisa berkata-kata, dan Lin Tian menatapnya dan bertanya sambil tersenyum, apakah kamu menerimanya? Tidak puas. Jisin kesal, dan Lin Tian tertawa pahit. Apakah Anda akan datang? Ya, kita membutuhkan lebih dari satu kali ini. Mari kita lihat siapa yang benar dan siapa lebih. Kata Jisin. Komandan Timur malu bagaimanapun, gadis Ji, ini, apa yang kamu lakukan? Mari kita mulai. Siapkan 3. Dalam menghadapi permintaan Jixin, Komandan Dong harus meminta orang-orang untuk menyiapkan 3 potong, yang semuanya ditutupi dengan kotak, dan memandang kedua orang itu, apakah kamu siap? 2. Siap. Jisin bersumpah, dan menatap kotak itu, tidak bergerak. Orang-orang bertanya-tanya apakah Lin Tian bisa terus menang kali ini, tetapi Lin Tian seolah-olah tidak ada yang terjadi sampai Komandan Timur membuka kotak. Di dalam 3 kotak itu, ada 3 senjata ajaib yang terbungkus lumpur, jadi sepertinya diambil dari reruntuhan. Tapi Lin Tian melihat dan berkata, itu semua adalah artefak langit, dan mereka adalah 3 bintang, 5 bintang dan 6 bintang. Lin Tian selesai mengatakan itu, mata Komandan Timur terbelalak dan mulutnya terbuka lebar, seolah-olah dia telah mendengar sesuatu yang mengerikan. Jisin mengamuk. Itu tidak mungkin. Bagaimana Anda bisa melihatnya? Ketiganya tahu itu. Tanyakan pada Komandan Dong, apakah kamu tidak tahu? Lin Tian tersenyum pada Jisin. Jisin melihat ke arah Komandan Timur, dan Komandan Timur berkata dengan canggung, gadis Ji, mungkin kamu bernasib buruk hari ini, jadi. Baiklah, beritahu aku hasilnya. Semua yang dia katakan benar. Untuk pertama kalinya, Jisin mengalami kekalahan, dan seluruh orang tidak dapat duduk, dan tinggal di sana untuk waktu yang lama, kata Komandan Dong. Semua orang tampak penasaran, dan Komandan khawatir, Nona Ji, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Jisin berbalik dan pergi, tetapi Komandan Timur sedang terburu-buru, gadis Ji. Tidak ada pengiriman. Jisin selesai berkata, pergi, dan bahwa Shaiyuan bergumam dengan cara itu, kembali untuk mengatakan bersedia berjudi untuk mengaku kalah, begitu, itu adalah segala macam ketidakpuasan.
Ini didengar oleh Jisin di kejauhan, yang membuatnya melepaskan cahaya keemasan. Lin Tian meraih Shaiyuan dan dengan cepat mundur ke satu sisi. Cahaya keemasan dikosongkan dan jatuh langsung ke pilar batu, yang hancur di tempat. Shaiyuan menarik napas. Sungguh, sangat galak. Mereka juga ketakutan dengan langkah Jisin, tetapi dia sudah pergi. Adapun Komandan Dong, maafkan aku, barusan, itu benar-benar salah. Tidak apa-apa. Hari ini, saya telah mengumpulkan uangnya, jadi saya harus bekerja untuk Komandan Dong, bukan? Lin Tian tersenyum pada Komandan Dong. Komandan Dong merasa bahwa ini adalah kesempatan. Dia melihat orang lain dengan cepat dan berkata, aku tidak ingin mengeluarkan senjata ajaib yang kamu buat, biarkan orang lain melihatnya. Orang-orang ini telah melihat kengerian Lin Tian, jadi mereka mengeluarkan senjata ajaib yang biasanya mereka sempurnakan dan identifikasi. Komandan Timur meminta Lin Tian untuk memeriksa, dan Lin Tian secara alami memilih awal yang baik. Jadi ketika momen yang baik dihancurkan, hati orang-orang itu kesakitan, tetapi setelah mengetahui bahwa itu adalah limbah yang cacat, hati mereka sedikit lebih baik. Komandan Dong mengeluh dan bahkan memarahi mereka, lihat dirimu. Senjata ajaib apa yang biasanya kamu buat? Semua orang tampak malu dan tidak tahu harus berkata apa, sementara Lin Tian Xiao berkata, mereka tidak membuat kesalahan, hanya mengatakan bahwa kekurangan senjata ajaib ini tidak terlihat oleh orang biasa. Bahkan jika pengguna tidak menggunakannya selama ratusan tahun, sulit untuk menemukan masalah. Di permukaan, Lin Tian membantu mereka berbicara, tetapi pada kenyataannya, dia melegakan dirinya sendiri dan mencegah orang lain curiga bahwa dia sengaja mematahkan senjata ajaib. Tapi Komandan Dong berkata sambil tersenyum, lihat, ini adalah perbedaan antara Tuan Jiuxing dan semua orang. Semua orang juga tahu celahnya, jadi mereka menerima satu persatu, dan Komandan Dong terus mengatur Lin Tian untuk memeriksa senjata ajaib. Namun, di luar rumah Komandan Timur, Jisin sedang duduk di kursi sedan mengeluh. Bab 1842 Berbagai Godaan. Di tepi kursi sedan, ada seorang wanita tua. Dia bertanya-tanya, ada apa, Nona? Ibu mertua salju, tahukah kamu? Baru saja, saya melihat penilai bintang 9. Meskipun Jisin enggan mengakuinya, dia mengatakannya. Mendengar penilai bintang 9 itu, wanita tua itu tidak mempercayainya, dan tersenyum dan berkata, Nona, jangan katakan bahwa rumah sisian ini adalah seluruh negeri dongeng. Tidak lebih dari 10 orang yang dapat memiliki kemampuan ini, dan kebanyakan dari mereka berada di altar umum pavilion Tianjian. Tapi saya baru saja menemukannya. Jisining menekankan, dan wanita tua itu ragu, oh, katakan padaku, apa yang terjadi? Jisin menjelaskan masalah ini satu persatu, dan wanita tua itu mengerutkan kening setelah mendengarnya. Tidak ada alasan. Jika ada orang yang begitu kuat, kita harus tahu pavilion Tianjian. Tidak juga. Dia bertanya-tanya. Apa kultivasinya, sekte atau klan apa? 8 bintang dan bumi abadi. Adapun sekte dan klan, saya benar-benar tidak tahu. Cara Jisin yang tak berdaya itu, tetapi wanita tua itu segera memotong jalan. Di alam surgawi, penilai bintang 9, adalah keberadaan tingkat kaisar abadi, bagaimana itu bisa abadi? Tidak, penilai bintang 9 tidak sama dengan 1 hingga 8 bintang. Jisin itu juga berpikir itu tidak mungkin, tetapi kemampuan penilaian Lin Tian benar-benar lebih baik darinya setiap saat. Sebagai penilai, Jisin tahu bahwa dia memiliki 7 bintang, dan Lin Tian memiliki setidaknya 8, tetapi dia mungkin memiliki 9. Tetapi jika itu 9 bintang, itu tidak mungkin, jadi Jixin dan wanita tua itu berpikir semakin aneh, dan wanita tua itu berkata, ketika dia keluar, saya akan mengujinya dan melihat dari sekolah mana dia berasal. Iya. Lin Tian tidak tahu bahwa ada seorang wanita tua di luar, tetapi dia masih sibuk di sana saat ini. Sampai malam tiba, Lin Tian meninggalkan rumah Komando Timur. Komandan Dong juga mengirim mereka pergi secara langsung, dan bahkan berkata kepada Lin Tian Xiao, adik laki-laki, saya akan mengambil lebih banyak tanggung jawab di masa depan. Uang bisa digunakan. Lin Tian tersenyum dan pergi bersama orang-orang, dan Monto datang ke Komandan Timur dan berkata, Tuanku, kemampuannya. Bagaimana? Apakah itu kuat? Komandan Timur sangat bangga dengan jalannya, tetapi Monto khawatir,
tapi asal-usulnya. Jangan khawatir, peri. Jika saya berani melakukan sesuatu yang buruk, saya akan membunuhnya. Komandan Timur memimpin jalan. Monto selalu merasa aneh, tapi bukan itu untuk mengatakan. Adapun Komandan Dong, seperti melihat harta karun, dia merapikan pikirannya dan berkata, beri aku perintah, cari harta karun di mana-mana, lalu cari waktu, aku akan membiarkan dia mengidentifikasinya, dan kemudian menjualnya dengan harga tinggi. Monto tiba-tiba terbangun dengan cara yang sama, orang dewasa biasa menghasilkan uang darinya. Tentu saja, atau untuk apa aku akan menahannya? Dengan itu, Komandan Dong pergi. Untuk Lin Tian dan yang lainnya, dia segera kembali ke rumah Lu, dan Lu ya menatap Lin Tian dengan rasa ingin tahu. Tuanku, apakah sebagian besar senjata ajaib hari ini palsu? Faktanya, itu semua benar. Tidak ada yang palsu, tetapi saya harus mengubahnya ketika menyangkut saya. Lin Tian berkata sambil tersenyum, dan Lu ya menatap, bukankah Komandan Timur ini menderita kerugian besar? Rata-rata 10 juta keping akan merusak ratusan keping hari ini. Diperkirakan akan ada puluhan miliar. Mendengar beberapa miliar yuan, tebing itu tidak bisa berkata-kata, dan hari Minggu ini bahkan lebih tercengang. Jika kita kalah dengan cara ini, kita mungkin harus menangis sampai mati. Tidak, mungkin dia akan berterima kasih padaku. Lin Tianxie tertawa. Orang-orang tidak tahu apa yang dimaksud Lin Tian sampai seorang penjaga di luar datang dan berkata, Tuan, seseorang di luar meminta bantuan. Siapa? Lu ya bertanya dengan rasa ingin tahu, dan kemudian sekelompok orang keluar. Ini Jixin hari ini, dan Lu ya melihatnya dan segera dengan hormat berkata, Nona Ji. Jixin menatap Lin Tian di bawah topeng burung hantu emas. Aku mencarimu. Apa? Apakah Anda tidak mengaku kalah? Lin Tian tersenyum pada Jixin, tetapi Jixin tidak berbicara, tetapi wanita tua itu berbicara. Di lengan baju wanita tua itu, tongkat hijau terbang keluar, dan kemudian mulai menjalin di kaki Lin Tian. Luya terkejut, dan Sayuan berteriak, apa yang kamu lakukan? Yo Yan Tian tahu bahwa pendatang itu tidak baik, dan segera menatap wanita tua itu, yang berkata, saya ingin melihat seberapa kuat penilai bintang 9 ini. Lin Tian berkata sambil tersenyum, aku hanya peri. Bagaimana saya bisa bersaing dengan Anda, Master Hebat Luo Jinxian? Kanan. Melihat kerendahan hati Lin Tian yang tiba-tiba, Luya dan yang lainnya sedikit aneh. Adapun wanita tua itu, dia masih menempel pada saluran, bagaimana dengan yang abadi? Beberapa dari mereka kuat. Melihat wanita tua itu membual tentang dirinya sendiri, Lin Tian tersenyum kecut, jadi apa yang kamu coba? Jika tidak, bagaimana aku bisa tahu sihir apa yang kamu gunakan dan dari mana asalmu? Kata wanita tua itu sambil tersenyum. Lin Tian berkata sambil tersenyum, kamu ingin memata-mataiku, bukan? Iya. Wanita tua ini sangat lugas, dan Jixin juga menatap Lin Tian Dao, penilai bintang 9, tidak ada orang yang tidak kami kenal tentang Pavilion Tianjian, jadi kami ingin melihat yang mana Anda. Ketika mereka mendengar ini, mereka tahu tujuan orang-orang ini. Tapi Lin Tian tertawa dan berkata, kamu tidak akan mengenalku. Lakukan, dan aku akan mengenalinya. Wanita tua itu berkata dengan percaya diri, dan Lin Tian tersenyum dan berkata, oh, apakah itu? Kemudian buka mata Anda. Orang-orang penasaran tentang apa yang akan dilakukan Lin Tian, dan Lin Tian menyerap kekuatan rotan. Rotan itu segera layu, tetapi Lin Tian bertanya dengan senyum yang sama, apakah kamu tidak tahu apa yang kamu lihat? Wanita tua itu langsung malu. Coba lagi. Coba lagi. Lin Tian bertanya sambil tersenyum, ya, datang lagi. Setelah itu, wanita tua itu melepaskan tanaman merambat lagi, tetapi kali ini lebih banyak, daerah sekitar hutan menjadi semak-semak, dan semak belukar ditutupi dengan tanaman merambat, jadi dia hampir mengikat hutan. Luya dan yang lainnya tercengang, dan para penjaga di dekatnya dibutakan. Adapun Jixin, dia menatap Lin Tian Dao, beritahu aku identitasmu dengan cepat, jadi kami tidak perlu repot-repot mengujimu. Tian tersenyum dan berkata, apa identitasku? Apakah itu sangat penting bagimu? Tentu saja, kami dari Pavilion Tianjian. Kita harus mengenal semua penilai yang kuat. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia berkata sambil tersenyum, mengapa? Saya khawatir saya akan memengaruhi posisi Anda di Pavilion Tianjian. Jixin tidak menjawab,
tetapi dia berkata, ngomong-ngomong, kita harus mengerti. Lin Tian berkata tanpa daya, bahkan jika aku membunuh tanaman merambat ini, kamu tidak bisa melihat mengapa. Tapi Jisin berkata dengan percaya diri, ibu mertua saya Sue telah mengembangkan keterampilan uniknya. Dia bisa melihat sekilas dari mana sihir yang kamu gunakan berasal, dan secara alami tahu dari mana kamu berasal. Ketika mereka mendengar ini, mereka terkejut satu persatu, tetapi Lin Tian tertawa, pikirkan lebih banyak. Bab 1843. Lin Tian selesai, semua tanaman merambat di sekitarnya layu dalam sekejap, yang membuat wanita tua itu mengerutkan kening, bagaimana bisa? Jisin penasaran untuk bertanya, ibu mertua salju, kamu melihat apa? Wanita tua itu mendapatkan kembali martabatnya. Aku tidak bisa melihat. Jisin langsung terkejut, tetapi Sayuan berkata sambil tersenyum, wanita tua, kemampuan tuan kecilku bukanlah yang ingin kamu lihat, kamu bisa melihat. Tebing itu juga berkata, silakan kembali. Wanita tua itu tidak mau mencoba lagi, jadi dia melemparkan lagi, tetapi Lin Tian menghilang. Jisin dan wanita tua itu terkejut. Mereka bertanya-tanya kemana Lin Tian pergi. Lin Tian duduk di atap dan menatap mereka. Mencari saya. Ketika mereka mendengar suara itu, mereka berdua menggerakkan mata mereka dengan cepat, tetapi mereka sedikit bingung tentang bagaimana Lin Tian lewat dengan cepat. Lin Tian menertawakan mereka di sana. Apakah kamu tidak tahu apa yang kamu lihat? Jisin memandang wanita tua itu, dan wanita tua itu berbisik, orang ini sangat aneh sehingga aku tidak bisa melihat apa-apa. Terus apa? Tarik dulu dan ambil pandangan panjang. Wanita tua itu membeku, tetapi Jisin harus melihat Lin Tian dan berkata, wah, ada yang harus kita lakukan hari ini. Kita akan membicarakannya di lain hari. Selesai mengatakan, dua orang segera berbalik untuk pergi, tetapi Sayuan benar-benar berteriak, jangan lari. Tapi mereka masih pergi. Sayuan bercanda, itu di luar kemampuannya. Aku ingin menguji tuan kecilku. Luya juga berpikir bahwa orang-orang ini terlalu mandiri, sementara Lin Tian menatap punggung mereka dan tertawa. Saat ini, wanita tua yang keluar dari rumah Lu berkata tanpa daya, Nona, aku malu padamu. Ini bukan salahmu. Itu anak laki-laki itu. Dia tahu bahwa dia adalah yang abadi. Mengapa dia bisa mematahkan seranganmu dan bergerak cepat? Jisin semakin berpikir Lin Tian bukan orang biasa. Wanita tua itu juga mengerutkan kening, aku baru pertama kali melihat peri yang aneh. Jisin memikirkannya dan berkata, kita akan menontonnya perlahan dalam kegelapan. Apa maksudmu, Nona? Saya tidak akan kembali untuk saat ini. Sekarang si Xian Cheng tinggal. Jisin berkata seolah-olah dia sedang bertarung. Wanita tua itu tahu karakter Jisin, jadi dia berkata dengan anggun, dengarkan Nona. Ayo pergi. Mari kita minta orang-orang mengawasi di sini. Begitu mereka keluar, kami akan mengikuti mereka secara rahasia. Iya. Wanita tua itu segera diawasi, dan mereka menemukan tempat tinggal di dekatnya. Lin Tian duduk di kamar pertama Lujia dan terus menerima berita tentang 1000 peminum ilusi. Baik. Kongres Abadi Barat? Lin Tian terlihat curiga. Jadi Lin Tian melihat pertemuan itu satu persatu. Setelah membacanya, Lin Tian Cai tahu bahwa Kongres 11 Xian adalah Kongres Milenium Rumah 11 Xian. Tujuan dari kongres ini adalah untuk memilih bakat untuk penggunaan eksklusif Rumah 11 Xian. Oleh karena itu, setiap saat, banyak orang akan dibawa ke kongres ini untuk menunjukkan keahlian mereka. Jika Anda disukai oleh rumah penguasa Xian, Anda dapat melompat ke Longmen dan langsung mempromosikan beberapa posisi. Oleh karena itu, untuk mempromosikan orang-orang mereka sendiri lebih cepat, para pejabat rumah Xian akan memilih orang-orang mereka sendiri untuk berpartisipasi dalam promosi. Namun, konferensi ini masih memiliki waktu 1 bulan untuk dimulai, jadi Lin Tian berencana untuk mengirim hadiah besar ini ke rumah Xian dalam sebulan. Saya melihat Lin Tian mengambil suasana hatinya dan pergi ke Luya. Luya terkejut mendengar majelis abadi barat di mulut Lin Tian dan berkata, Tuan, tidakkah Anda ingin pergi ke majelis abadi barat? Pergilah, tapi sebelum aku pergi, aku harus menyiapkan beberapa hadiah besar. Lin Tian Xie tertawa. Luya merasa bahwa Lin Tian akan melakukan sesuatu, dan Lin Tian menertawakannya. 3 pemimpin lainnya bertanggung jawab atas sesuatu. Mari kita bicarakan.
Luya segera berkata, "Komandan di barat, bertanggung jawab atas Dan Yao, komandan di selatan, bertanggung jawab atas kertas rune, komandan di utara bertanggung jawab atas tim penjaga." Di satu sisi, meskipun Shaiyuan tidak tahu apa itu Majelis Abadi Barat, ketika dia mendengar bahwa Komandan Barat bertanggung jawab atas pil dan Komandan Selatan bertanggung jawab atas rune, dia segera tersenyum, "Tuan kecil, sepertinya Anda dapat memberi mereka pelajaran yang baik lagi." You Yantian tidak mengerti apa arti pasir, sementara Luya menatap Lin Tian dengan aneh, "Tuan kecil, saya tidak tahu apa yang Anda butuhkan untuk saya lakukan." Komandan 11, apakah dia bertanggung jawab atas pil itu? Iya. Lin Tian mengerti dan bertanya, "Menurutmu apa cara untuk mengalahkan Komandan 11? Ketukan? Ya, seperti sekarang, tidak apa-apa memeras Komandan Dong untuk membuatnya menyakitkan dan bahagia." Lin Tianxie tertawa, dan Lu Yaleng berkata, "Rumah Komandan 11 akan merekrut penguji narkoba yang tak terhitung jumlahnya setiap hari." Eksperimen? Ya, mereka bertanggung jawab untuk mempelajari semua jenis danyao untuk rumah sisian. Beberapa di antaranya adalah danfang kuno, atau beberapa tidak tersedia di pasaran. Jadi mereka perlu menemukan seseorang untuk mencobanya. Beberapa dari mereka memiliki banyak efek samping dan selalu membunuh orang, jadi orang biasa tidak berani pergi kecuali mereka kekurangan uang. Lin Tian tersenyum, pergi ke rumah Komandan Barat untuk berjalan-jalan. Apa berita tentang jalan-jalan itu? Kamu memiliki alkemis bintang 9 yang dapat melihat melalui bahan dan efek pil apapun. Lin Tian tersenyum di tebing. Lu Yaleng selanjutnya, dewasa, 9 bintang dan divisi. Apa? Tidak percaya pada kemampuan saya? Atau apakah menurutmu aku terlalu lemah? Lin Tian bertanya pada Luya sambil tersenyum, dan Luya tahu bahwa Lin Tian adalah Lindi. Dia segera kembali ke pikirannya, "Tidak, saya tidak bermaksud begitu. Pergi." Luya segera berbalik dan pergi, tetapi Shaiyuan penuh dengan darah. "Tuan kecil, apakah Anda akan memeras kantor Komandan Barat lagi? Ini baru permulaan." Shaiyuan berkata sambil tersenyum, tetapi hari Minggu itu tidak mengerti apa yang Lin Tianhua akan dilakukan. Dia hanya bisa melihat Shaiyuan, apa yang akan dia lakukan. Tidak mengerti? Entahlah. Lihat, sesuatu yang tidak terduga akan terjadi saat itu. Shaiyuan tertawa, dan Luya kembali dalam sekejap. Tapi saya baru saja kembali beberapa saat kemudian. Ada barisan pengawal yang datang tepat di luar. Pemimpin pengawal itu adalah seorang pria berjubah biru. Wajahnya sedikit pucat, dan rambutnya muda. Tapi matanya bersinar pada Luya. "Tuan Lu, saya tidak tahu siapa alkemis bintang 9 yang Anda katakan." "Penjaga putih, ini kamu?" "Ya, ini aku." Penjaga putih ini, Hakodai, jelas datang untuk suatu tujuan, dan Luya segera memperkenalkan kepada Lin Tian, ini adalah penjaga Bai Chongtian di rumah Komandan Barat, milik penjaga Wupin, dan juga komandan penjaga rumah Komandan Barat. Setelah perkenalan, tebing tersenyum pada penjaga putih dan berkata, "Ini adalah divisi alkimia bintang 9 yang saya katakan." Penjaga putih memandang Lin Tian dan berkata dengan hormat, "Pemuda ini, saya punya pil di sini. Saya ingin tahu apakah Anda dapat membantu saya mengidentifikasinya." "Untuk membantu Anda mengidentifikasi?" "Ya, harganya, kamu mengemudi." Penjaga putih itu tersenyum pada Lin Tian, dan semua orang tahu bahwa dia datang untuk menguji. Lin Tian tersenyum dan berkata, "Baiklah, suasana hatiku sedang baik hari ini, jadi aku tidak akan mengambil uang." Penjaga putih itu terkejut dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih banyak." Selesai mengatakan, penjaga putih mengeluarkan botol kecil, lalu di mana-mana obat dan hijau tersenyum untuk melihat Lin Tian, "Tolong." Ya, waktunya habis, sampai jumpa lagi besok di waktu dan jam yang sama, sampai jumpa.